Saya Rudianto, saya seorang penulis buku akuntansi. Saya juga mengajar berbagai mata kuliah akuntansi di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan terkait dengan apa yang telah dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu dan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Ilmu akuntansi itu merupakan bagian dari manajemen, khususnya manajemen keuangan. Banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan sebuah badan usaha, mulai dari investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan di dalam internal perusahaan sendiri adalah pengelola, baik dalam hal ini direksi maupun manajer, karyawan maupun pemerintah. Semua pihak tadi berkepentingan dengan informasi keuangan yang disajikan oleh sebuah badan usaha. Tentu saja di dalam setiap orang, setiap pihak yang berkepentingan tadi memiliki kebutuhan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya mereka semuanya memiliki kebutuhan atas apa yang telah dihasilkan perusahaan dan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sebagai sebuah informasi, akuntansi menyajikan informasi keuangan berupa sederetan angka yang jika tidak diterjemahkan akan menjadi sederetan angka yang tidak bermakna. Karena itu, informasi keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan harus dinilai. Dinilai apakah hasil kerja perusahaan pada suatu periode itu efektif atau tidak efektif, efisien atau tidak efisien, dan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode apakah sehat atau tidak. Alat untuk menilainya itu adalah analisa laporan keuangan. Karena itu, berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan tentu saja adalah manajer keuangan sebuah perusahaan, investor, calon investor, supplier yang menjual produknya kepada perusahaan secara kredit, kemudian termasuk juga calon kreditor. Pemerintah yang memiliki kebutuhan untuk memungut pajak juga memiliki kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode. Sejak tahun 2012, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang kedua adalah SAK yang berbasis IFRS, International Financial Reporting Standard. SAK etap adalah SAK yang diperuntukkan bagi berbagai macam perusahaan yang tidak memiliki pertanggungjawaban kepada publik, seperti perusahaan perseorangan, CV, firma, koperasi, dan perseroan terbatas yang tidak go public. Sedangkan SAK IFRS adalah SAK yang diperuntukkan bagi berbagai macam perusahaan yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik, mulai dari perseroan terbatas yang go public, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dana pensiun, dan sebagainya. Di dalam sebuah organisasi non-profit, proses akuntansi dihasilkan dengan cara yang kurang lebih sama. Yang membedakan adalah tujuan dari keberadaan organisasi tersebut, yaitu bahwa organisasi non-profit tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi tersebut. Tetapi prosesnya, pengelolaan keuangannya kurang lebih sama antara perusahaan komersial dan lembaga non-profit. Karena itu penilaian kinerja, walaupun tidak sepenuhnya sama, tetap diperlukan
terhadap organisasi non-profit, supaya diketahui apakah berbagai macam beban operasional yang dikeluarkan efisien atau tidak efisien, apakah pencapaian dari sumber pendapatan efektif atau tidak, dan bagaimana posisi keuangan organisasi non-profit tersebut pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan di Indonesia sejak tahun 2012 terdiri dari yang pertama laporan laba rugi komprehensif, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Sedangkan yang keenam adalah laporan posisi keuangan komparatif, yang artinya sebenarnya adalah laporan posisi keuangan yang sama dengan yang ketiga, tetapi harus diperbandingkan antara posisi keuangan pada suatu periode tertentu dengan posisi keuangan pada akhir periode sebelumnya. Kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat dinilai dari berbagai aspek. Yang pertama adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah likuiditas, yaitu perbandingan antara aset lancar perusahaan pada suatu periode dengan kewajiban lancarnya. Kemudian yang ketiga adalah solvabilitasnya. Dalam hal ini terkait dengan struktur modal dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tingkat pengembalian modal dari suatu perusahaan. Ini terkait dengan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan total aset maupun total ekuitas yang digunakan sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima adalah tingkat perputaran aset sebuah perusahaan. Dan yang keenam adalah tingkat pertumbuhan berkelanjutan dari perusahaan tersebut. Lag indicator adalah berbagai macam ukuran kinerja perusahaan atas apa yang telah dikerjakan perusahaan pada suatu periode tertentu. Ini berarti ukuran kinerja historis. Sedangkan lead indicator adalah berbagai macam ukuran kinerja perusahaan yang sedang diupayakan untuk dicapai. Karena itu bersifat ke depan. Jadi dengan demikian lead indicator jauh lebih diperlukan oleh sebuah perusahaan dibanding lag indicator, karena akan mengarahkan anggota perusahaan untuk mencapai berbagai macam standar yang telah ditentukan. Ukuran pencapaian sebuah perusahaan secara keseluruhan tentu saja merupakan berbagai ukuran yang disepakati bersama. Tetapi berbagai macam standar pencapaian yang telah ditetapkan akan dibagi ke dalam berbagai unit bisnis yang berbeda-beda. Secara umum, ukuran kinerja yang digunakan akan sama, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai unit bisnis yang berbeda dengan cara yang berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan jumlah asetnya tanpa kontribusi dari kreditor maupun pemilik perusahaan. Itu berarti menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditanamkan di dalam perusahaan yang berasal dari penjualan produk perusahaan. Sedangkan pertumbuhan usaha menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjual produknya kepada masyarakat. Peningkatan jumlah atau nilai penjualan produk menggambarkan pertumbuhan usaha perusahaan. Jika produk yang dihasilkan perusahaan tersebut sangat berbeda dan tidak memiliki banyak kompetitor, maka hal itu bisa dilakukan. Atau produk tersebut memiliki kelebihan yang jauh berbeda dengan produk sejenis yang dihasilkan para kompetitor. Tetapi jika produk yang dihasilkan perusahaan tidak banyak berbeda dengan yang dihasilkan para kompetitor, maka menetapkan harga maksimal tersebut akan bertahan hanya beberapa saat saja.
Kemudian ketika para konsumen mengetahui bahwa ada produk sejenis dengan harga yang lebih murah, maka kemungkinan besar konsumen akan berpindah membeli dari produk yang lain. ROE merupakan bagian dari ROI, karena ROI dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan digunakan sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan ROE dihitung berdasarkan jumlah ekuitas, tanpa memperhitungkan jumlah liabilitas perusahaan tersebut. Dengan demikian, ROE merupakan bagian dari ROI, karena hanya mempergunakan tidak seluruh total aset yang digunakan, tetapi hanya sebagian, khususnya yang berasal dari ekuitas pemegang saham. Salah satu keterbatasan laporan keuangan memang mewakili keadaan pada suatu waktu di masa lalu, sehingga terkadang tidak relevan dengan kondisi keuangan perusahaan atau kondisi yang dihadapi perusahaan pada suatu waktu di masa mendatang. Karena itu, ketika perusahaan menghadapi situasi yang tidak biasa seperti pandemi, maka proses membuat proyeksinya harus disesuaikan dengan keadaan yang berlaku. Jika perusahaan mampu hanya untuk menutup semua beban operasional dan tidak mengalami kerugian, atau perusahaan mampu memperoleh pendapatan di atas total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam suatu periode, maka akan menghasilkan laba positif. Karena itu, pembuatan proyeksi tentu saja harus menyesuaikan dengan kondisi aktual yang sedang dihadapi perusahaan. Aset tidak berwujud dapat terdiri dari hak paten, hak cipta, nama baik, dan sebagainya. Bagaimana cara kita memperoleh atau mengkuantifisir berbagai macam aset tidak berwujud adalah dengan menghitung berapa banyak uang yang telah dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh berbagai macam aset tidak berwujud tersebut. Misalnya hak paten, sebuah perusahaan biasanya dihasilkan dari proses penelitian atas suatu hal tertentu. Untuk melakukan penelitian diperlukan sekumpulan biaya dalam jangka panjang. Berbagai macam biaya yang telah dikeluarkan tersebut diakumulasikan, kemudian setelah itu dijadikan nilai dari hak paten tersebut, beserta biaya yang dikeluarkannya untuk mengurusnya. Kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang akan jatuh tempo, selain dari tersedianya jumlah aset lancar, tentu saja adalah kemampuan perusahaan menjual produknya di masa mendatang dan kemampuan perusahaan mengumpulkan piutangnya di waktu mendatang. Jika produk perusahaan sudah diterima masyarakat dan tetap diterima masyarakat, potensi untuk terjadinya aliran kas masuk, aset masuk ke dalam perusahaan akan tetap besar. Karena itu, kemampuan perusahaan menjual produknya akan menentukan sekali kemampuan perusahaan membayar hutang yang akan segera jatuh tempo. Laporan keuangan yang disajikan sebuah perusahaan perlu dinilai, dan alat penilainya ada di dalam analisa laporan keuangan. Dengan melakukan analisa laporan keuangan dengan berbagai macam indikator yang dimilikinya, maka akan dapat diketahui kinerja sebuah perusahaan. Karena itu, penting sekali bagi setiap pembelajar akuntansi maupun para pelaku akuntansi untuk mempelajari dengan baik analisa laporan keuangan. Karena itu, jangan lupa saksikan Belajar dari Pakar di kanal YouTube Erlangga Inspirasi Channel.